Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Di sini kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai struktur dasar kode program C++ dan tipe-tipe data pada pemrograman C++. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur dasar dari C++. Di sini saya sudah membuat sebuah program sederhana. Jadi kita jelaskan dulu satu persatu, yaitu dari include IOStream. Di baris paling awal terdapat kode include IOStream. Perintah include ini dipakai untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam program C++. Dalam program tersebut, file IOStream berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah input atau output seperti cout dan cin. IOStream sendiri merupakan singkatan dari input-output stream. Dengan kata lain, agar di dalam kode program nanti kita bisa menggunakan perintah cout di bagian paling atas kode program C++ harus terdapat baris include IOStream. File include ini juga disebut sebagai header file. Bahasa C++ menerapkan konsep modular, di mana fitur-fitur yang ada dipecah ke berbagai file. Jika ingin menggunakan perintah tertentu, panggil header file yang sesuai. Contoh header file lain seperti include stream atau include cmet yang akan dibutuhkan saat ingin membaca file atau menjalankan fungsi matematika. Hasilnya, ukuran file program yang ditulis dalam bahasa C++ menjadi efisien. Kita hanya perlu menggunakan header file saat dibutuhkan saja. Namun kebalikannya, setiap ingin menggunakan perintah tertentu harus mengincludekan file header yang dibutuhkan. Yang kedua adalah in-main, yang ini. Struktur main pada dasarnya merupakan sebuah fungsi. Dari fungsi ini diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Di dalam tanda kurung inilah isi dari kode program penyusun function main. Function main merupakan kode program utama dalam mayoritas aplikasi bahasa C++. Disinilah kita akan banyak menulis kode program. Sedikit berbeda dengan bahasa C++, function main di dalam file C++ boleh saja tidak ditulis, terutama jika ingin membuat sebuah file header atau file bantu, file yang berisi berbagai function lain. Namun dalam kebanyakan situasi, function main selalu dalam kode yang akan kita buat. Perintah in sebelum main menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari function main. Kode in merupakan singkatan dari integer, yakni tipe data angka bulat. Dengan demikian, kode program main yang saya tulis harus menghasilkan sebuah angka bulat atau menggunakan return yang akan kita bahas sesaat lagi. Sekarang kita ke cout. Jadi perintah cout berguna untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini merupakan bagian dari header IOStream. Sehingga jika kita ingin menggunakan harus terdapat perintah include IOStream di bagian paling awal kode program bahasa C++. Teks yang ingin ditampilkan ditulis setelah tanda seperti ini dan berada dalam tanda kutip 2 seperti cout, seperti ini ya, cout. Terus saya menulis selamat belajar C++. Hasil dari perintah ini akan ditampilkan teks di layar. Di akhir perintah cout terdapat tanda titik koma semi.
yakni tanda titik koma seperti setiap perintah bahasa C++ harus diakhiri dengan tanda ini, kecuali beberapa perintah khusus. Lupa menambahkan tanda titik koma di akhir sebuah perintah merupakan error yang sangat sering terjadi. Sebenarnya perintah cout terdiri dari dua bagian, yaitu namespace dan perintah cout. Namespace adalah fitur penamaan yang biasa ada dalam pemrograman yang menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Tujuannya supaya berbagai perintah tidak saling bentrok. Perintah cout artinya kita menjalankan perintah out. Milik namespace bisa saja nantinya ada perintah foo cout yang berarti kita menjalankan perintah cout kepunyaan namespace foo. Dalam contoh ini, bahasa C++ membolehkan ada dua perintah cout selama dipanggil dari namespace yang berbeda. Nah, sekarang kita akan coba ya, ini saya sudah membuat program sederhana seperti ini. Coba kita langsung klik local Windows debugger. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, selamat belajar C++. Selanjutnya, kita akan mengetahui yaitu tipe-tipe data pada pemrograman C++. Jadi, tipe-tipe data dari pemrograman C++ itu ada banyak ya, teman-teman. Yang pertama itu ada void atau kosong. Adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte. Biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Yang kedua ada char atau karakter. Adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Yang ketiga ada integer. Adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Yang keempat ada float atau floating point. Adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan. Yang kelima ada double floating point. Adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilai desimalnya 2 kali lebih banyak. Yang keenam ada bool atau boolean. Adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false dan true. Tipe data ini sama seperti bilangan biner, hanya ada dua angka saja, yaitu 0 dan 1. Yang ketujuh ada wizard, adalah tipe data yang digunakan untuk seperti chart yang menyimpan karakter besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad, misalnya huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Dan untuk praktek tentang tipe-tipe data C++, kita akan lanjut di part selanjutnya ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jadi tunggu aja video-video saya selanjutnya. Semoga kita makin menambah ilmu tentang C++. Demikian dulu teman-teman penjelasan saya mengenai tipe-tipe data pada C++ dan struktur data pada C++. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.